Kalau saya tidak setuju dengan makanan gratis. Kenapa ya? Itu bagus permulaan. Tidak, Pak. Saya mau bilang bagus. Kalau saya tidak setuju, serius. Karena bagaimana itu nggak masuk akal sih sebenarnya. Kenapa? Coba, itu nggak masuk akal. Tapi kalau saya ditanya, makan gratis itu hal simpel yang dilakukan negara tapi berimpact banyak ke orang-orang. Yang penting aturan mainnya diatur baik-baik di lapangan. Misalnya penyedia itu harusnya UMKM, bukan resto-resto yang sudah. Oke. Terus itu normatif. Ya, terus Ini fakta, coba faktua. Nggak bisa. Ayo ngambil duit dari mana? Pertama dulu Kak, dari nama toh gratis. Siapa nggak mau? Itu pasti ya. Ya makanya Persoalan gratisnya. Persoalannya ini masyarakat. Gimana nih? Itu masyarakat kalau dengar kata gratis. ya langsung. Ya artinya dia nggak tahu bang masuk akal atau tidak. Langsung serius. Pokoknya iya. Sama aja kayak apa ini nyinggung salah satu paslon ini nggak apa-apa ini. Yang sempat mengatakan kalau BPJS gratis itu kan nggak mungkin. Itu nggak masuk. Saya pikir teman-teman harus, saya bukan orang politik ya, ini pendapat pribadi saya pikir teman-teman harus lebih bisa berpikir masuk akal saya terkait semua kebijakan. Toh nanti apapun janji politiknya beralih ke makan gratis. Dulu pernah ada waktu SD kayaknya itu setiap hari Jumat kita dikasih, apakah itu sama aja, mungkin begitu maksudnya. Dulu itu kacang hijau, saya ingat sekali waktu SD kan. Iya, itu dikasih gratis setiap hari Jumat. Itu SD saya. Saya ingat. Saya ingat. Ada. Pernah memang. Saya ingat pernah. Nggak cuma kacang hijau Kak, ada dulu kemasannya yang warna hijau itu ke sekolah-sekolah bagi-bagi. Ada. Saya ingat. Ini program lama sebenarnya yang diperbaharui saja, tapi itu hilang. Kembali ke update misalnya Pak Prabowo. Kalau saya enggak isi, Pak Prabowo tidak bermaksud menyinggung. Ini pikiran rakyat saja. Kami rakyat. Saya pikir itu tidak masuk akal. Kalaupun ada penjelasan yang. Tapi misalnya begini, premisnya misalnya kita bilang begini, makan gratis itu membantu Indonesia menjaga bonus demografi di 2030 atau 2045. Bonus demografinya kan ini. Artinya Simpelkan bahasanya. Artinya begini. Simpelkan. Anak-anak sekolah dari sekarang sudah diberi gizi. Diberi gizi secara gratis oleh pemerintah untuk kemudian kan diprediksi 2030 2045 itu fase emas Indonesia. Artinya yang hidup itu adalah orang-orang di usia produktif. Ya. Bahasa sederhananya yang umur tua bakal tidak akan mengambil panggung atau bahkan sudah meninggal. Jadi bonus demografi itu yang dijaga. Artinya dijaga mulai dari sekarang dengan makan gratis. Itu masuk akal enggak kalau premis itu diungkap? Iya, itunya masuk akal. Cuma kalau coba kembali, itu masuk akal di 2000 berapa tadi? 2045, 2030. Iya, itu masuk akal, itunya masuk akal. Cuma perbandingan ini masalah ngambil duit dari mananya gitu. Ada berapa juta orang yang kamu harus kasih makan setiap hari. Dalam satu hari itu berapa sekolah dalam satu desa SD? Coba cari datanya. SD itu satu desa, setelah itu kecamatan, setelah itu kabupaten. Tidak masuk akal. Coba Pak Mail bisa. Kalau saya sih sistemnya Kak toh ambil 1 tambah 1. Bagaimana maksudnya? Jadi kalau misal ada kayak begini tuh Kak, dikasih makan banyak, di mana ambil uang pasti ada yang dikurangkan. Nah, yang sekarang kelihatan ada kebijakan baru tuh anggota dewannya apakah itu yang kemarin jalan-jalannya dikurangi. Oh, perjalanan dinasnya. Perjalanan dinas itu begitu ya, saya update yang itu. Saya update yang itu. Iya. Jadi berarti sistemnya kalau ada ditambah berarti ada yang dikurang. Ya itu di situ logiknya, betul. Itu meminimalisir kegiatan korupsi sebenarnya sih. Kalau banyak kegiatan-kegiatan begitu kan dikurangi. Artinya ini perjalanan dinas
ATK apa dan sebagainya, acara-acara seremonial itu gudangnya itu tempat-tempat ya Ya, bisa dikatakan rahasia umum untuk quote on quote untuk ini kan gini ya, itu oke, masuk akal. Cuma kan ceritanya ini, kita nggak tahu ini hitungan pastinya. Kalau misalnya kita bilang ada yang bertambah pasti yang kurang, itu pasti. Cuma kan hitungan pastinya kita pun tidak tahu sebenarnya apakah yang dikurangi itu tetap bisa mengcover semuanya apa tidak, kan itu toh. Saya belum ada hitungan pastinya ini. Ini cerita kita lepas saja ya, cerita lepas, tidak bermasuk ke pemerintah, tapi ya begitu masuk akalnya. Bagaimana caranya? Saya kak lihat dari segi pendidikan sebenarnya kak, karena aku bilang sekarang anak-anak sekarang apa? Kalau bilang Mr. Deddy Corbuzier itu apa? Generasi strawberry. Nah, jadi sistemnya itu mereka tidak siap dengan kondisi yang akan datang, tapi mereka sudah dimanjakan dari sejak dini. Saya sepakat. Nah, itu saya masuk itu. Nanti akan membudidaya ke anak-anak yang sekarang masih SD, SMP yang kena dampak dari makan gratis. Mereka akan selalu berharap gratis. Tidak ada survive di belakang. ya enggak begini. Bagaimana? Bagaimana? Gitu. Coba. Saya tuh makan siang gratis di pikiranku itu makan siang gratis ya untuk lebih lebih membuat APBN itu terserap dan betul sampai ke masyarakat. Artinya begini, kan tadi yang pertama aku bilang bahwa aturan mainnya di lapangan tentang penyedia makan siang gratis. Artinya memang yang diambil adalah UMKM yang sedang tumbuh. Artinya warung makan yang memang omsetnya di bawah 100 ataupun 50 juta per bulan. Mereka butuh. Dan kedua, pastikan mereka membeli bahan makanannya di pasar. Itu maksud saya, sampai detail itu harus diatur. Detail aturan mainnya. Karena ketika mereka memberi bahannya di pasar ya pastinya petani juga yang diuntungkan. Begitu, sesederhana itu. Bahwa kemudian ada bahan pokok yang diimpor dari luar, itu harusnya tugas kementerian lain. Bagaimana kini alurnya? Ya alurnya sistemnya penganggaran makan siang gratis. Tunggu saya cek lah langsung ya supaya kita ya. Harus jelas sumbernya dari mana. Ya kan kita harus tahu alurnya. Betul. Maksudnya begini, uang negara. Kami gitu. Dia ke UMKM, saya dengar ini. Oh iya. Terus bagaimana tuh? Ada kontraktual kah di situ? Mereka tanda tangan kontrak kah atau bagaimana? Ya, kita cari dulu bahannya. Ya, ini nih kalau cerita ngalor ngidul. Nah, apa ya? Ini murni pendapat pribadi. Jadi kita sama sekali tidak menyudutkan supaya semua jelas. Siapa tidak mau kalau makan gratis? Iya, saya juga mau. Uangkan saja. Ya betul kak, kalau sebulan sekarang uangkan saja. Uangkan saja. Yang penting kenyang. Sudah dapat? Tunggu. Berjalan sekarang nih. Sudah jalan. Berapa sekolah? Ada beberapa. Di mana pernah kuliah ada story-nya? Oh, maksudnya ini bukan saja SD. Bukan. Sampai universitas? Enggak, sampai SMA. Banyak memang itu. Banyak. Anggarannya 460 triliun per tahun. 460 triliun per tahun. Jadi Oke, kita estimasi. coba anggap saja estimasi ya. Satu sekolah berapa siswa? Anggap saja 500, terlalu jauh ya. 200 kalau SD. Enggak 200 ya. 150. Nih. Satu orang berapa rupiah? Ini CNN menerbitkan artikel Rabu 8 Januari. Evaluasi makan siang gratis, aturan belum jelas, perencanaan tak matang. Oke, coba. Artinya betul ini Ya, barang itu ya. ada, tapi kan saya bilang tadi aturan mainnya ini yang belum jelas. Nah, pelaksanaan makan siang gratis MBG yang jadi program unggulan pemerintah Prabowo baru berjalan 2 hari, namun sudah menuai sorotan tajam dari publik. Pelbagai keluhan dibeberkan,
para penerima manfaat program ini, mulai dari tak ada susu, rasa makanan yang hambar, hingga tak disukai siswa, turut mewarnai pelaksanaan perdana MBG. Banyak siswa yang tidak menyukai sayuran tertentu sehingga tak dihabiskan. Sehingga berharap ke depan menu dapat divariasikan agar bisa tertarik untuk memakannya. Kemudian ada pula keluhan mengenai waktu pengantaran makanan yang mepet dengan jam pulang sekolah atau justru mengurangi waktu belajar. Nah, ini yang mepet-mepet ini nih adalah UMKM yang tidak siap tadi itu. Ya itu masalah di tahap itu produksi. kan masalah after setelah dikasih. After ya. Ini. Itu setelah Program dikasih makan itu. bergizi merupakan janji Prabowo saat pemilihan 2024. Program ini awalnya bernama makan siang gratis, namun kini berubah menjadi makan bergizi gratis. Program MBG ini menyedot anggaran pendapatan belanja APBN sebesar 71 triliun di tahun 2025. Pada tahap awal program ini rencanakan menyasar 3 juta anak. Namun Badan Gizi Nasional hanya menyediakan makanan untuk 600.000 anak pada tahap awal. Program Oke, ini telah sampai tersebar situ. di Udah. 190 titik di Oke, 26 oke. provinsi di fase awal. Kalau di proyek umum seperti di ya, lalu itu kan berarti memang juknisnya nggak jelas nih. Ya, belum ada Kan juknis ya, berarti bahasa anunya. Bahasa kegiatannya juknisnya nggak ada. Ya, juknis. Ya, ngapain turunin kegiatan mengenai Iya. juknis? Artinya Prematuri. ya, Yes. juknis belum Cocok turun. itu yang menurut Ya, saya aturan-aturan mainnya. Makanya saya bilang tadi awal aturan mainnya. Ini nggak jelas. Cuma kalau saya Ya. masih berprasangka baik kepada pemerintah bahwa makanan bergizi gratis ini MBG itu bagus untuk program kedepannya. Kalau saya ya. Saya sepakat. Kalau saya Ini kalau di otak saya itu misalnya makan gratisnya, oke saya sepakat. Iya. Apa sih itu prosesnya ngambil duit dari mana gitu. Itu juga tadi kalau sempat di masalah UMKM. Sementara di sekolah itu ada UMKM paling kecil juga, ibu kantin. Ya. Mau kemana tuh kau dong? Siapa mau beli makanan nah? Ya. Maaf ya, ini saya pikiran nyelen nih. Ini pikiranku saja. Oke, ini sorry Pak Prabowo. Saya pilih Anda kok. Serius. Saya pilih, serius. Saya pilih programnya. Iya, Saya pilih programnya. Saya pilih Orangnya you know saya di mana. Skip. Serius. Kita udah 12 menit. Anda apa? Lanjut nih. Begini. Persoalannya ini adalah ketika kampanye kalimat itu terlanjur diucap. Ya, Pemikiranku ini, betul. pemikiran Saya juga saya. sepakat di situ. Saya ikuti setelah. Hah? Woi, artinya kita berpendapat asal nyebut mereka itu makan siang Tanda gratis. kutip ya, bukan asal Enggak, ada timnya mereka. Oke. Ada timnya mereka enggak dong? Enggak. Ingat waktu bilangi wakilnya Pak Anies siapa? Mahfud. Wakil Pak Anies. Pak Anies. Ya, Pak wakilnya. Muhaimin. Iya, waktu Pak Muhaimin diwawancara dari Jalan Nek. Apa dia bilang? Apa dia bilang? Apa itu? Saya tidak tahu. Aduh, enggak. Karena saya Apa belum gratis begitu terus dia ditegur sama Pak Anies. Akhirnya dia minta maaf, saya minta maaf sama Pak Anies karena saya asal ngomong tanda kutip ya. Oh iya, ada pernah. Ada itu. Apa sih yang kita tidak bisa omongkan di dunia politik ya, halal begitu ya? Itu kan keceplosan Iya. kalau saya ini pemikiranku saja ya. Itu persoalannya. Yang kemudian itu memang harus tetap terrealisasi bagaimanapun caranya. Keluarlah itu. Oke guys. Saya bukan pengamat politik. Oke guys, kita akan kembali dengan riset yang lebih padat. Karena kayaknya kita ngomong ini tanpa data. Jadi kita akan kembali Ya. episode selanjutnya dengan riset yang lebih padat, data yang lebih Nanti kita mantap, cek, nanti dan kita cek, nanti aturan kita yang cek. lebih kita pahami. Nanti kita cek, nanti kita cek. Oke, terima kasih. Cut.